Allah wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat guru dimanapun Anda berada, sahabat pendidikan, hari ini saya mau sedikit menuangkan apa yang menjadi opini saya dan apa yang menjadi pengalaman juga, yaitu tentang peringkat kelas atau ranking. Beberapa hari yang lalu, beberapa sekolah telah membagikan hasil rapotnya. Ya, maka ini hal yang paling mendebarkan buat anak sekolah. Apakah nilainya meningkat atau turun? Persoalan nilai mungkin tidak masalah, karena itu merupakan hasil daripada evaluasi belajarnya. Namun, bagaimana dengan ranking atau peringkat kelas itu? Saya mendapatkan suatu kejadian yang menarik tentang ranking ini. Seorang anak karena belajar darurat, maka kita hanya mengirimkan rapot digital dalam bentuk PDF kepada anak. Sehingga memang dia tidak datang ke sekolah dan dia tidak bisa membaca, menghitung ranking berapa dia dengan mengumpulkan rapot teman-temannya, seluruh nilai teman-temannya. Dan saya sebenarnya seorang guru yang tidak menganggap ranking itu sesuatu yang penting. Tapi berbeda dengan anak-anak dan orang tuanya, mereka terkadang yang mereka pertanyakan pertama kali adalah ranking berapa. Maka setelah bagi rapot itu, ada seorang anak yang mengirimkan pesan ke WA dan bertanya, ranking berapakah dirinya? Maka saya katakan, kamu ranking 1 menurut di hati orang tuamu, dengan candaan. Karena memang semua anak itu unik dan semua anak itu memang mempunyai bakat yang tidak sama. Ada anak yang cenderung di pelajaran, ada yang cenderung di kegiatan-kegiatan olahraga misalnya. Jadi setiap anak itu punya keunikan tersendiri. Maka bagi saya setiap murid saya adalah ranking 1. Si anak berkeras, ranking berapa saya Pak? Maka kemudian orang tua saya meminta. Maka karena orang tua meminta, maka kemudian saya sampaikan kepada si anak bahwasanya ranking bukanlah segala-galanya. Yang paling penting dalam kehidupan adalah memberi dan sebanyak-banyaknya menolong orang lain. Kemudian saya katakan, karena orang tua Ananda yang meminta, maka saya sampaikan ranking Ananda 20. Dia terkejut dan muncul kekecewaan dalam dirinya. Ini sebenarnya yang saya takutkan ketika saya menunjukkan ranking berapa dia. Karena pada dasarnya ranking bukan segala-galanya. Dan ketika dia nanti sudah bekerja, orang tidak akan bertanya ranking berapa dahulu di sekolah. Ketika dia menikah juga suaminya tidak akan bertanya. Istrinya tidak akan bertanya ranking berapa dulu di sekolah. Saya mempunyai teman yang ranking terakhir di kelas, yang ranking nilainya paling rendah, tapi ternyata dia bisa menjadi seorang dokter. Dan saya yang di atasnya hanya menjadi guru. Maka ranking bukan sesuatu hal yang utama, bukan sesuatu hal yang bisa membangun anak, bukan. Tapi dirinya sendirilah yang bisa meningkatkan kapasitas dirinya menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan sebenarnya ranking juga tidak memotivasi. Justru yang muncul adalah kekecewaan. Ada banyak orang yang karena tidak mampu bersaing di kelas, maka kemudian dia tidak menyenangi lagi belajar, tidak menyenangi untuk belajar dan menjadi sesuatu. Kecewa. Maka saya rasa bahwa ranking itu bukan sesuatu hal yang mutlak. Makanya saya lebih berharap orang tua mengetahui hal ini dan tidak kemudian menuntut anaknya harus menjadi juara di kelas ranking di kelas, tidak. Karena setiap anak unik. Setiap siswa itu punya kelebihan masing-masing yang tidak sama. Ada anak yang memang kognitifnya yang tinggi, afektifnya yang tinggi, atau ada yang anak yang psikomotornya yang tinggi. Maka tidak sama. Maka biarkanlah anak berkembang tanpa dia mengerti bahwasanya hidup terus bersaing.
Tapi yang harus kita tanamkan kepada anak adalah hidup adalah untuk memberi, hidup untuk berbagi, hidup untuk bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, hidup untuk beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kita diskusikan tentang ranking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.